warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahratal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di masjid di musala yang mulia ini. Salawat serta salam tercurah kepada keharibaan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah berhasil memperjuangkan umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur. Yang saya hormati para pengurus musala Istiqomah, dan yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh alim ulama yang berkesempatan hadir di musala yang mulia ini. Singkatnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada tahun yang baru berganti beberapa bulan yang lalu, kita telah berada di bulan yang suci, bulan yang mubarak, bulan yang berkah, bulan yang di malamnya terdapat satu malam yang lebih barakah daripada 1000 bulan. Bulan di mana turunnya Al-Quran, yaitu bulan suci Ramadan. Di bulan yang mulia ini, kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah seperti dengan melaksanakan sholat, berzakat, dan juga ibadah yang wajib kita kerjakan pada bulan suci Ramadan, yaitu ibadah berpuasa. Ibadah puasa adalah ibadah yang spesial. Karena apa ibadah tersebut spesial? Bukan karena dia datangnya setahun sekali, tetapi ibadah ini spesial karena ini adalah ibadah yang langsung antara seorang hamba dengan Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah puasa ini akan langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan firman Allah dalam hadis qudsi yang berbunyi, "As-shaumu li wa ana ajzi bi." Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Maksud aku di sini ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ibadah yang kita laksanakan pada bulan suci Ramadan ini akan langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah seorang hamba itu berpuasa atau tidak? Apakah ibadah tersebut diterima atau tidak? Itu hanya Allah yang hendak dalam menilainya. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Selain itu juga ibadah puasa dapat menghapus dosa-dosa kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni, baik dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Tetapi dosa-dosa yang akan diampuni ini adalah dosa-dosa kecil saja. Seperti apa contohnya? Yang pertama yaitu adalah dosa-dosa riya. Apa itu riya? Riya adalah sifat pamer atau sombong, memamerkan kelebihan yang ada pada diri kita. Banyak kita lihat di mana-mana, bahkan di media sosial saja kita dapat melihat sifat ini. Banyak yang memamerkan mobil mewahnya, rumah mewahnya, dan HP yang canggihnya. Itu semua dipamerkannya. Dan yang kedua, berkata kotor. Banyak anak-anak zaman sekarang yang suka berkata-kata kotor. Ada juga anak-anak kecil yang mengatakan kata-kata yang tidak pantas untuk kita dengar. Karena apa itu bisa terjadi? Itu karena anak-anak tersebut salah pergaulan. Yang ketiga yaitu adalah mencuri.
Banyak kita lihat di mana-mana kasus-kasus pencurian. Ada yang mencuri ayam, ada yang mencuri motor, ada yang mencuri mobil. Dan saking butuhnya dia dengan uang, ada juga yang mencuri kotak infak masjid. Nauzubillah min. Tetapi tidak dengan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa contohnya dosa-dosa besar? Yang pertama yaitu adalah syirik. Apa itu syirik? Syirik ialah kita menyembah selain daripada Allah. Sebagaimana ketika Nabi Musa pergi meninggalkan umatnya dan umatnya berperilaku zalim dengan menyembah anak sapi, dengan menyembah patung anak sapi. Yang kedua yaitu durhaka kepada orang tua kita. Kita melawan kepada orang tua kita membantah perintahnya, kita menyakiti hatinya, membuat dia menangis dan menjatuhkan air matanya walau hanya satu tetes saja. Kita telah dianggap anak-anak yang durhaka. Yang ketiga yaitu memfitnah. Dosa memfitnah ini cukup besar. Bahkan dan juga dosa ini sangat kejam. Bahkan saking kejamnya dosa tersebut lebih kejam daripada pembunuhan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selain itu juga puasa juga dapat menjadi perisai yang dapat melindungi kita dari api neraka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu junnatun yastajinnu ilal abdu minan nar." Sesungguhnya puasa itu akan menjadi perisai bagi kita yang akan melindungi kita dari siksa neraka. Jadi ibadah puasa yang kita laksanakan ini akan menjadi perisai yang dapat melindungi kita dari kejamnya siksa neraka, dari sadisnya malaikat zabaniyah yang menyiksa kita. Tetapi perisai ini akan hancur dari tiga dosa besar yang tadi saya sebutkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jika kita ingin mendapatkan dua keutamaan tersebut, kita haruslah melaksanakan puasa tersebut dengan penuh, dengan bersungguh-sungguh. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu ilal ju'a wal atas." Rawahul An-Nasa'i wal haditsu sahih. Betapa banyak orang yang melaksanakan puasa tetapi tidak didapatinya pahala puasa tersebut, melainkan hanya lapar dan dahaga saja. Jadi kita melaksanakan puasa ini harus dengan bersungguh-sungguh, harus dengan niat. Jika tidak, puasa tersebut akan sia-sia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.